Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pencegahan penyakit AIDS. Tentunya bersama saya Pusu Siregar dan juga kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Heron Antoni, dan juga Pemudi Pupan, ada Atika Mita. Jadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak membahas berkenaan dengan penyakit AIDS ini. Dan ini mungkin saya mewakili pertanyaan dari masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu, Bapak, ketika kita sudah terjangkit penyakit AIDS ini, apakah masih ada harapan untuk dapat melanjutkan hidup ini sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia, Bapak? Karena banyak ketakutan masyarakat kita untuk mengecekkan dirinya, mungkin karena faktor itu juga, Bapak. Kalau dicek nanti ada temuan, gimana nantinya kan? Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan yang bisa mewakili masyarakat di rumah. Ketika kita sudah terkena atau mengidap penyakit AIDS ini, apakah masih ada harapan hidup yang layak ke depannya, Bapak? Jadi ya untuk harapan hidup ya tentu pasti ya harapan hidup ya artinya tetap bisa kita bertahan hidup, tetap bisa sehat ya. Ya itu dengan minum obat secara teratur, ARV, ya, antiretroviral virus itu yang harus kita minum rutin. Nah ini tujuannya apa? Dengan minum rutin ini bisa mengendalikan virusnya tadi agar tidak menyebar, artinya berkembang lebih banyak, terkendali. Prinsipnya ketika orang yang sudah terkena HIV ini ya adalah pengendalian virus yang ada di dalam tubuh. Dengan minum obat secara rutin dia akan sehat kembali, tetap sehat ya, dapat seperti orang sehat biasa. Tapi dia harus minum obat secara teratur. Artinya untuk kalau misalnya untuk berkeluarga, punya anak, itu masih ada kemungkinan, Bapak, ketika kita mengidap? Iya, tetap. Artinya ya seperti biasa saja. Tapi dia harus minum obat secara teratur, ya, secara rutin, dan harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Dan itu di setiap fase pun tetap sama, Bapak? Baik sudah parah ataupun masih di tahapan-tahapan awal, masih sama saja, Bapak? Dengan meminum dan mengkonsumsi obat, apakah dia tetap normal seperti biasa? Ya itu tadi, kita harus jangan sampai dia sampai ke AIDS gitu. Kita harus tetap itu kondisinya HIV ya, artinya terkendali. Ya populasi virus dalam tubuhnya itu terkendali. Ya kalau dia terkendali artinya ya tetap sehat dia. Ya tetap sehat seperti biasa. Ya, itu yang utamanya. Jadi sekarang ini obat ini ya bisa mengendalikan itu. Jadi obat yang ada itu mengendalikan populasi virus yang ada tubuh. Asalkan dia ya, jangan sampai itu tadi. Ya, itulah yang dihitungkan. Artinya orang-orang itu bisa bertahan hidup ya panjang. Oleh karena itu dia harus taat minum obat itu. Artinya ya obat rutin, ya artinya tidak boleh putus ya obatnya itu. Artinya tidak menutup juga jalan untuk dapat berkehidupan yang layak, berkeluarga, anak dan lain sebagainya. Saya ingin ke Mita nih, tanggapannya perihal mungkin ada sebagian kecil ataupun beberapa orang anak muda khususnya yang saat ini sedang putus asa karena mungkin dia menjadi salah satunya di sini ya, walaupun baik dia sudah kronis ataupun tidak ya, baik sudah AIDS ataupun masih HIV ini. Ini seperti apa pesannya mungkin ataupun tanggapannya dari seorang Mita yang saat ini sedang aktif sebagai pemudi Pupan. Jadi untuk teman-teman yang belum terkena HIV/AIDS, mencegah ya Mas ya? Mencegah itu bisa kita hindari dengan 5 tahapan. Biasanya tuh disebut dengan ABCD, Bang. Jadi tahap ya ABCD. Jadi A itu abstinence, itu mengurangi tidak melakukan seks beresiko. Yang disebutkan tadi seks beresiko itu yang di luar nikah. Kemudian B-nya be faithful, setia kepada satu pasangan. C-nya itu gunakan alat pengaman itu seperti kondom apabila melakukan aktivitas seksual. Kemudian D-nya jangan menggunakan narkoba, drugs, don't use drugs.
Kemudian I-nya itu education, dengan cara kita mencari tahu dari berbagai sumber, mencari tahu updatean informasi, termasuk dari Dinas Kesehatan di provinsi maupun Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang sudah terlanjur terkena HIV/AIDS, harapannya seperti yang sudah disebutkan Pak Dinkes tadi, Kepala Dinkes tadi, bahwasanya harapan itu masih tetap ada dan kita sebagai anak muda harus tetap saling support untuk kehidupan yang lebih bagus lagi ke depannya, dan tanamkan pada diri sendiri bahwa jangan jauhi orangnya tapi jauhi penyakitnya. Ya, karena juga sarana penularan, sarana untuk menularkan ini kan sudah jelas juga ya. Ini bukan berarti karena kontak fisik yang biasa-biasa saja seperti salaman dan lain sebagainya. Air liur pun tidak menularkan ya? Tidak ya, artinya beberapa kayak transfusi darah dan lain sebagainya tadi yang memang menularkan secara langsung, tidak ada sarana-sarana di luar aktivitas yang normal yang dapat menularkan, artinya seperti itu ya. Untuk masyarakat juga kita mungkin masih banyak yang kebingungan untuk mengecekkan ini langsung ke tenaga kesehatan, Bapak langsung datang ke puskesmas ketika diri kita merasa diri kita terjangkit HIV ini atau seperti apa, Pak? Ya, kita bisa setiap waktu kita bisa melakukan pemeriksaan. Ya, karena memang tidak semua puskesmas yang ada. Yang itu ada layanan pemeriksaan HIV namanya. Itu ada di beberapa puskesmas yang sudah disiapkan, ya, termasuk di rumah sakit. Oke, tenaga kesehatan itu sudah dilatih, ya sudah dilatih. Jadi kita itu ada di masing-masing kabupaten itu ada puskesmas yang siap untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya. Nah, kemudian juga kita ada layanan mobile, artinya keliling, ya, misalnya jemput bola ya, Pak? Jemput bola ke lapangan gitu kan. Nah, biasanya kita meminta ya kepada masyarakat kita ya untuk pemeriksaan, tapi memang masih banyak masyarakat kita yang masih nggak mau. Ya, takut tahu statusnya. Padahal kita ingin itu kita tahu status kesehatan kita. Ya, ini kadang-kadang dia takut nanti ya hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga mereka tidak mau. Padahal kita ingin melihat populasi kita itu ya seberapa besar ya penderitanya ini diketahui sejak dini. Karena itu kalau nggak dicek dia sehat-sehat aja, Pak. Ya, karena apa? Karena kalau kita tahu statusnya, nanti kita bisa mencegah jangan kita menularkan pada pasangan kita. Ya, kalau dia ibu hamil jangan menularkan kepada bayinya misalnya. Ya, nah itu yang harus tahu status. Ya, karena sekarang ini penderita HIV ini sudah pada ibu-ibu hamil, ya, ibu hamil. Kalau selama ini kan pada kelompok-kelompok tertentu. Sekarang ini banyak ibu rumah tangga ya, yang tertular dari suaminya misalnya ya sering jajan, sering keluar rumah dan sebagainya kan, atau dengan bepergian yang cukup lama misalnya ya, yang kadang-kadang ya itu tadi yang tidak sehat tadi ya, itu yang menyebabkan dia tidak tahu statusnya sehingga berhubungan ya dengan pasangannya sehingga bisa menular. Kadang-kadang dia tidak tahu kok dari mana saya dapatnya. Ya, dan kadang-kadang bayinya terkena dari mana sumbernya. Berarti gitu. Kalau ibu hamil yang menderita HIV ini dia akan langsung menularkan kepada anaknya yang dilahirkan nanti, Bapak? Ya, kalau dia nanti tidak minum obat gitu kan, itu bisa dia menularkan kepada bayinya. Kasian sekali, Bapak, ya, kalau anak yang baru saja lahir ya, harus menderita penyakit HIV ini ya. Ya, itu yang kadang-kadang kita menyebabkan ya orang-orang yang tidak berdosa tadi harus menanggung penderitaan akibat dari ulah dari orang lain ya, seperti itu. Iya, Pak. Nah, ini saya mengutip, Bapak, berita yang dari TVRI juga ini kemarin barusan dibacakan bahwa pengidap HIV/AIDS di Bengkulu ini berjumlah 202 orang temuannya, dan penambahan pengidap di akhir tahun ini sebanyak 31 orang. Nah, ini sebenarnya angka ini tergolong tinggi kah atau ini masih dalam batas yang wajar atau seperti apa, Bapak, angka 202 orang ini? Ini angka tahun ini. Ya. Tahun 2023 yang lalu. 2023 akhir ya, Pak. Ya, tadi saya lihat grafiknya itu ada peningkatan, ya, meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ya.
terjadi peningkatan. Biasanya rata-rata tiap tahun itu kenaikannya itu 100 sampai 150. Oh, itu yang Ya, ya, Pak? ya, ini rata-rata tahun ini nambahnya bisa mencapai di atas 200. Nah, artinya ya ada peningkatan kasus penderita. Oke. Ya, karena HIV/AIDS ini ya namanya fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es itu yang di permukaannya kelihatannya sedikit, padahal itu banyak gitu kan. Kenapa? Karena tidak lakukan pemeriksaan. Betul. Ini yang sangat Ya. menarik sekali, Bapak. Kita akan bahas nanti di segmen terakhir, kita kupas tuntas. Dan juga ini menjadi edukasi yang sangat penting dan harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.